segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Kuartir Wilayah Riau, Ramanda Amran Hasan, beserta pimpinan HW Kuartir Riau yang berkesempatan hadir. Amran artinya pemimpin, Hasan itu artinya yang baik. Yang di atas itu cuma satu. Said artinya pemimpin, Amin artinya jujur. Jadi Saidul Amin. Ketua Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Kuartir Daerah Riau, Ketua Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon Kabilah Riau, Ramanda Jubrizal Syahri, beserta pimpinan HW Kabilah Universitas Muhammadiyah Riau, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, Dekan-dekan Fakultas, Rektur, Pasca Sarjana, selingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, Direktur-Direktorat, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Kantor Selingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, saya mohon maaf karena terlambat, sebab dari pagi tadi ada Zoom dengan para pimpinan di Universitas Muhammadiyah Malaysia. Sebetulnya jam 7.30 saya udah kantor. Bahkan kantor saya belum dibuka, security lagi. Saya tunggu-tunggu, jam 8 masih sunyi, saya balik dulu sebentar karena ada Zoom, maka agak terlambat. Dan tidak bisa ikut sampai akhir karena harus ke Malaysia jam 12 ini. Karena besok ada Ikatan Keluarga Minang Malaysia, Datuk Ghazali, mau berwakaf untuk umam 1 juta ringgit, sekitar hampir 4 miliar, dikhususkan untuk beasiswa bagi orang yang S3 menulis tentang Hamka. Tidak ada salahnya kalau ada orang HW yang bikin disertasi judulnya Peranan Hamka dalam HW di Muhammadiyah. Itu bagus itu. Itu dapat beasiswa itu. Bisa itu. Tapi kalau nanti dapat itu 15% untuk rektor umri. Jadi rapatnya besok pagi dia terpaksa berangkat hari ini. Sebetulnya mau berangkat pesawat jam 4 sore. Tapi kalau 4 sore harga tiket 1.700.000. Kalau jam 12 nanti harga tiket cuma 1.100.000. Jadi bagi kita kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Karena di umri mencari duit itu memang sangat berat. Oleh karena itu menghabiskannya juga harus hati-hati. Terima kasih banyak telah menjadikan Umri sebagai tempat acara ini. Sebetulnya saya mau pakai baju HW yang lama, saya masih punya yang lama itu. Rupanya udah agak kekecilan karena perut sudah mungkin besar. Itu mungkin diakibatkan sudah mulai banyak makan yang subhat. Jadi ini mau diapain gitu. Jadi saya coba-coba, ya rupanya ada yang baru. Yang baru ini agak lebih cerah daripada yang lama itu. Saya punya pangkat-pangkat, punya apa namanya, punya dasi dan macam-macam. Masih saya simpan. Kepada gerakan Kepanduan HW Kabilah Universitas Muhammadiyah Riau, saya nggak mau kalau Anda itu levelnya di bawah yang lain. Jadi untuk acara-acara besok jangan di Umri lah,
kita bikin di Umang. Biayanya pakai biaya HW, jangan pakai biaya Umri. Sebetulnya saya sudah tawarkan, sudah lama saya tawarkan ke Pak Amran, ke yang lain-lain, bikinlah acara di Malaysia itu. Selagi rektornya masih kita, artinya kan kalau untuk tempat tinggal gratis, makan nanti diatur. Kalau bisa ada pertemuan dengan pengakap, kalau di Malaysia pengakap ya, pramuka yang ada di Perlis. Karena jaraknya ke Thailand cuma 5 km, kita bikin pula dengan pramuka di Thailand gitu kan, kunjungan nanti bisa diatur lah, sehingga HW Riau itu memang berbeda, tidak kaleng-kaleng. Ini permainannya paling-paling Sungai Hijau. Apalagi tempat berkemah di apa itu di Bangkinang itu. Syabu. Nggak ada yang biasa kita kinam itu apa namanya itu? Stanung ya, stanung. Atau paling-paling rindu sempadan. Rindu aja tapi nggak pernah sampai ke sempadan, nanti macam-macam. Tapi kalau bisa gitu dibikin dia apa, nanti kita kerjasama dengan pengakap Malaysia yang ada di Perlis, itu kan luar biasa. Lalu dimasukkan ke dalam Suara Muhammadiyah. HW Riau berkolaborasi dengan pengakap dan pramuka Thailand. Dipampangkan besar-besar gambar Pak Amran di situ. Di sebelahnya ada Rektor Umri, ya kan cantik juga. Dan kalau kita mau jujur, ongkos ke Perlis itu jauh lebih murah daripada ongkos ke Jogja. Jauh lebih murah. Dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur 400.000. Kalau dari Kuala Lumpur ke Alor Star itu naik pesawat 275.000. Bahkan saya pernah dapat 195.000. Karena pesawat dalam negeri itu mudah. Kalau mau naik bus lebih murah lagi gitu kan. Jadi kan Riau itu HW-nya levelnya level internasional. Tidak level kaleng-kaleng lah. Dan dengan dilantiknya kabilah Umri ini ya harus bisa menginternasionalisasikan HW Provinsi Riau ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tantangan HW ke depan itu tidak sama dengan dulu. Kalau dulu ya pramuka itu seperti pramuka saja, HW itu seperti HW saja. Tapi ke depan kita harus punya tempat untuk menyelesaikan permasalahan umat dan bangsa. Bagaimana konsep kita dalam memagar anak-anak kita dari narkoba? Bagaimana konsep kita dalam memagar anak-anak kita dari judi online? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai macam permasalahan keumatan dan kebangsaan yang sangat signifikan ini? HW harus punya konsep. Kalau Umri sudah ada kabilah, seharusnya Pak Amran itu dimanfaatkan untuk sektor IT HW Provinsi Riau, biar pusatnya di Umri. Jadi canggih. Ada website HW-nya, ada kegiatan macam-macam, dan itu bisa ditonton oleh orang seluruh dunia. Dimanfaatkan saja itu. Apalagi yang bisa kita manfaatkan? Ya dimanfaatkan saja. Walaupun kita di Umri masih tetap sedang membangun. Kami mohon doa. Ini sedang membangun gedung 9 tingkat ini tanpa hutang. Itu diperkirakan bulan September siap 2 lantai. Saya minta kalau bisa Oktober 3 lantai lah. Dan akhir tahun depan sudah 9 lantai. Tapi sampai bulan September struktur sudah sampai ke 9 lantai.
Kalau itu siap, di bawah kantin dan kantor 2, 3, 4, 5 itu ruang belajar. Nanti ada yang satu itu khusus kita berikan penghormatan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis yang selama ini merasa terzolimi. Kita letak di situ gitu kan. Nah, tapi dia nanti ke tingkat 9 itu aula. Nanti tingkat 8 itu kantor Fakultas Studi Islam. Kenapa kita letak tingkat 8 di atasnya aula? Karena orang Fakultas Studi Islam rajin berdoa. Semakin tinggi semakin cepat doanya sampai ke atas. Katakanlah kita hormati. Tapi itu sementara. Nanti di belakang kita sudah merencanakan bangunan 11 tingkat. Bahkan ada yang merencanakan 13. Jadi seluruh fakultas itu ditempatkan di satu gedung. Sehingga mudah kita koordinasi mengadakan acara-acara. Tapi kita tuntaskan yang 9 ini dulu. Nanti di belakang kita sedang membebaskan 3,5 hektar. Yang sudah kita bebaskan hampir 2 hektar sekarang ini. Yang di belakang itu nanti ada danau, ada hutan kota, dan tidak ada salahnya kalau markas HW juga di situ. Jadi kalau HW-HW yang tua-tua ini mau lomba-lomba lari di situ kan nggak nampak orang dari luar. Jadi harus kita bikin gitu. Yang di depan ini mau kita beli, tapi mahal kali, orang jual 10 juta 1 meter. Tapi kemarin adiknya Martias datang nelpon saya, mau turun Pak, berapa? 7 juta. Bagi saya 7 juta masih mahal. Kalau 10 juta udah 50 miliar. Bagus kita beli tanah lain. Tapi kalau nggak dibeli masalah juga, sebab sangat strategis di depan itu. Kalau itu siap, mungkin disitulah rumah sakit, disitulah lapangan olahraga dan lain-lain. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, di samping dengan doa, HW juga harus memiliki tempat yang istimewa sebagai ujung tombak dan duta besar UMRI di luar sana. Sampaikan juga kepada keluarga besar Muhammadiyah, jadikan UMRI itu sebagai pilihan pertama. Kami juga nanti akan mengundang secara resmi tanggal 27-28 Juni kita mengadakan acara puncak Milad UMRI yang ke-17. Alhamdulillah ada 3 menteri yang datang. Pak Haidar datang, Menteri Pendidikan sudah WA saya akan datang karena diancam oleh Pak Haidar dan Pak Abdul Mufti harus hadir, sehingga dia bilang saya sudah agendakan. Ada Pak Zul, Pak Muhajir akan datang dengan catatan kalau ada peresmian Umrimat atau Sang Suryamat, kalau ada dia akan datang. Jadi acara itu melibatkan PCA dan PCM dan PCA. 27 pagi itu sudah ada pertandingan catur dan pingpong PCM se-Provinsi Riau. 27 siang itu sudah ada pertandingan masak nasi goreng dan mie goreng PCA se-Provinsi Riau. Dan saya sendiri bertindak sebagai jurinya. Kalau Pak Amran mau jadi juri juga, itu harus ada hitung-hitung yang lain. Jadi kami harapkan, ya Hizbul Waton ya harus hadir menjadi bagian terpenting, gitu kan. Kalau perlu selama acara betul-betul pakai HW, sebab malamnya kita ada sarasihan tauhid yang menghadirkan Mufti Perlis, Rektor Universitas Patani Thailand, Presiden Islamic Center Vietnam, Profesor Basirun. Jadi kita akan ditonton oleh negara-negara ASEAN. Itu acara malam. Acara besok pagi 28, barulah kita adakan orasi ilmiah, kemudian penghargaan PP Muhammadiyah kepada Mufti Perlis yang sudah banyak membantu umam.
Nanti bulan September di UMSU baru ada lagi acara penghargaan Muhammadiyah terhadap Raja Perlis yang ada sekarang. Jadi 27-28 itu kita padat di sini, semuanya kita tidurkan di sini. Yang perempuan PCA kita carikan tempat di asrama, kalau nggak cukup kamar ya kalau kita bikin apalah tempat-tempat yang apa. Sementara PCM udah kita minta lembaga cabang dan ranting Pak Bizan mengadakan acara Qiyamul Lail pada malam itu di masjid, sehingga PCM kita tidurkan di masjid semua itu, agar mereka lebih cepat masuk ke surga. Jadi kita betul-betul kita siapkan semua itu. Sebab kalau sudah ada PCA hadir, anggaplah 2 orang, itu kan sudah lebih kurang 100 lebih. Kalau PCM yang tercatat 100 berapa kan? 106, 100 berapa? 110. Kalau datang 2 saja ada 200 lebih. Artinya kalau PCM dan PCA dan PCM hadir itu udah 300-an. Tambah PDM, tambah seluruh rektor se-LDikti wilayah 7. Karena menterinya datang, tambah macam-macam, itu kita perkirakan hadirnya itu ya hampir 700 orang. Acara puncak kita adakan di sini karena ada sedang senat terbuka, tapi kalau seminar kita adakan di Dangmerdu. Nanti mungkin Adinda Jupridal, Adinda Irma itu dicari. Saya tengok belum ada surat minjam mobil ke Pemprov itu, seharusnya ada itu. Karena tamu ramai, nggak mungkin pakai mobil kita, pakai bus saja itu. Akhirnya saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan HW berjaya dengan baik di UMRI. Kami selaku amal usaha tentu akan menjadi pelayan perserikatan yang terbaik. Apa yang bisa kami bantu tentu akan kami bantu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini resmi saya buka. Kemudian saya mohon maaf tidak bisa ikut terus gitu. Tapi kalau udah ada Pak Amran itu selesai. Sebab ada istilah ADSB, ADSB. Kalau dulu SDSB, kalau sekarang ADSB. Amran datang semua beres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.